Saya tanya kembali Pak, Iya. ada anak kecil tadi, bayi yang Bapak ceritakan yang mengalami luka bakar. Ada berapa banyak Iya. bayi yang mengalami luka bakar atau anak di bawah umur yang mengalami luka bakar? Berapa persen dan bagaimana kondisi saat ini? Jadi bayi itu namanya Putra, ya, dan dia kehilangan ibunya yang sekarang belum ketemu. Oke. Ada 4 keluarga yang sebenarnya mau rekreasi, sehingga bayi yang terlalu masih kecil ya, mungkin usianya belum 3 tahun lah saya kira, itu sudah harus kehilangan orang tuanya dalam suasana ingin rekreasi mereka, itu suasana. Dan hal ini juga terjadi di beberapa pasien yang saya temui. Umumnya mau berwisata, tapi duka yang dia peroleh dan tangis, isak tangis meminta kepada kami sebagai gubernur maupun Kementerian Perhubungan untuk mencari dan berharap bisa ketemu ibu atau bapak yang kemudian sampai hari ini belum dikenali identitasnya. Itu kira-kira isinya, dan kami sangat pedih, sedih dan prihatin lah melihat tangisan mereka di dalam perawatan. Ya. Ada berapa anak-anak di sana Pak? Kalau pasiennya kemarin yang kita lihat hanya 4, selebihnya sebenarnya sudah dirujuk di beberapa tempat yang lainnya. Untuk RSPAD Gatot Subroto hanya 4 pasien, 1 bayi, 2 bapak, kemudian ada ibu 2, 1 lagi karena tenggelam, 1 lagi karena kebakaran, ya 2 lagi karena ya semacam apalah shock atau apalah gitu. Dalam kondisi luka mereka juga kehilangan keluarganya, ada yang kehilangan ibunya, ada yang kehilangan anaknya. Itu ya Pak? Iya, betul. Betul. Jadi kehilangan itulah sebagian histeris, dan bahkan ketika di rumah sakit Kramat Jati banyak yang histeris meminta kita sambil menangis-nangis, kemudian minta supaya segera dicarikan sampai ketemu. Padahal kemungkinan besar mereka masuk bagian dari yang sekarang sedang diidentifikasi. Karena sampai hari ini proses pencarian, terutama yang tenggelam, itu masih terus berjalan. Jadi sekitar 20 pasien itu baru saya kira 2 yang selama ini sulit dikenali karena gosong, luka bakar yang parah sekali, baru 2 yang bisa diidentifikasi, selebihnya masih dalam proses. Nah, mereka berharap ya supaya paling tidak mayatnya bisa ditemukan. Kalau tidak bisa ditemukan dalam kondisi hidup, itu mereka umumnya para keluarga yang menunggu ya. Mayoritas korban yang dirawat di rumah sakit ini luka bakar atau karena tenggelam, Pak PLT Gubernur? Ada 2 memang. Yang pertama karena luka bakar, itu yang paling banyak luka bakar, yang kondisinya ada yang 30% dirujuk. Tapi kalau yang luka bakar 10% sudah dipulangkan dengan obat berjalan dari rumah sakit Atma Jaya yang lalu. Yang 30 ke atas dirujuk, dan sekarang umumnya yang luka bakar. Yang kedua yang karena tenggelam, ya karena asapnya masuk, ada yang kena paru-paru dan seterusnya. Dan yang kedua kemudian yang sedang dilakukan terapi karena kesehatannya terganggu akibat di trauma. Jadi mereka umumnya sedikit traumatis setelah kejadian tersebut. Ya. Dan semua biaya tidak ditanggung kepada korban, tapi semua biaya ditanggung oleh Pemprov DKI dan juga BPJS. Negara harus hadir apapun situasinya. Pemerintah harus bergerak memberikan pelindungan kepada rakyatnya. Mereka yang sudah terkena musibah ya, saya kira jangan menanggung beban apapun, pemerintah akan menangani, membantu sepenuhnya, baik dari biaya perawatan sampai kerujukan hingga persoalannya selesai. Dan ini kami sudah koordinasi dengan BPJS maupun Jasara Harja. Untuk yang Jasara Harja, bagi mereka yang mereka korban meninggal dunia akan mendapat santunan 25 juta rupiah. Bagi mereka yang korban sakit atau luka-luka, kalau kebakaran dan seterusnya, itu mendapat santunan 10 juta rupiah. Dan dari pemerintah provinsi melalui dana basis, zakat yang kita kumpulkan juga akan membantu santunan kepada korban yang meninggal dunia, walaupun tidak seberapa, ya kurang lebih 5 juta rupiah. Semoga ini bisa meringankan kepada mereka.
Di samping itu, pemerintah provinsi juga siap untuk membantu dokumen administrasi yang dibutuhkan, terutama administrasi kependudukan dan dokumen-dokumen lain yang hilang karena proses kecelakaan ini. Ini mayoritas korban warga Demikian. Jakarta, Pak? Sebagian besar dilaporkan warga Jakarta dan sekitarnya, tapi dari yang kami temui juga banyak yang dari Bogor maupun dari Bandung yang berlibur di Jakarta, khususnya untuk Pulau Seribu. Mereka ingin mengenal lebih dekat Pulau Seribu sebagai tujuan atau destinasi wisata yang nanti akan dikembangkan di kelas internasional. Apa daya duka yang mereka peroleh saat ini ya. Pak Sony, sampai saat ini kan masih simpang siur soal korban yang hilang, kemudian ada manifest yang hanya tercatat 100, tapi kemudian ada lebih dari 200 orang yang ada di kapal itu. Saya ingin tanyakan, Pak, ada berapa sesungguhnya jumlah korban yang masih hilang hingga detik ini? Sampai hari ini dilaporkan ya, yang korban dulu lah, yang korban sudah hampir dipastikan 23. Ya, 20 sudah hangus kebakar sulit diidentifikasi. Yang 2 itu meninggal dunia sudah dikenali di Keramat Jati, kemudian 1 lagi itu sudah meninggal di RSPM tapi tidak dikirim ke rumah sakit Keramat Jati, tapi langsung diantar ke pulang. Jadi itu yang, sedangkan sampai hari ini memang dilaporkan ada sekitar 16 ya ta? 16 yang masih dicari, masih hilang, apa ikut kebakar atau karena tenggelam. Karena itu tim untuk penyelamatan melalui SAR masih terus mencari sampai detik ini. Oke, tahan dulu situ Pak, saya akan saya sudah tersambung dengan Ketua KNKT Pak Suryanto Cahyono lewat sambungan telepon. Selamat petang Pak Suryanto dengan Aiman di Kompas TV. Pak Suryanto, saya ingin tahu hasil penyelidikan terakhir dari KNKT, Pak Suryanto. Ya, saat ini KNKT kami sedang mengumpulkan data-data dari lapangan. Terus tadi juga sudah gimana Mas? Pak Suryanto? Iya, kok suaranya ada dablingan dari luar. Oh, saya ulangi lagi pertanyaan saya Pak. Hasil penyelidikan terakhir dari KNKT. Iya, jadi KNKT saat ini kita sedang mengumpulkan data-data dari lapangan, termasuk tadi kita sudah wawancara dengan beberapa petugas dari KSOP Muara Angke. Nah, besok kita juga akan melakukan wawancara dengan krunya dari kapal tersebut. Jadi saat ini kami sedang mengumpulkan semua data-data di lapangan. Jadi kami belum melakukan analisis sama sekali, termasuk yang paling penting ini kita menginginkan mendapatkan data mengenai kapal, alat keselamatan apa yang terpasang di kapal, dan bagaimana saat terjadi kebakaran, apakah alat-alat tersebut berfungsi dengan baik apa tidak. Itu yang sedang kita gali, Pak. Pak Suryanto, saya ingin konfirmasi kepada Anda. Benarkah banyaknya korban yang jatuh karena tidak ada petunjuk dari awak kapal, di mana kapten kapal dan awak kapal justru terjun terlebih dahulu meninggalkan para penumpangnya? Dari penumpang yang sempat kami wawancarai, ketika itu panik, dan memang dari penumpang yang saya wawancarai, dia tidak mendapatkan semacam petunjuk, tapi nggak tahu yang lain ya. Tapi penumpang ini yang ada 2 orang kemarin yang sempat ketemu dengan saya, karena kondisinya panik, sehingga mereka melihat api berusaha untuk segera keluar gitu. Dan memang tidak ada petunjuk dari awak kapal untuk evakuasi? Kami belum mengkonfirm dengan awak kapalnya. Besok kami akan minta keterangan dari awak kapalnya apakah mereka memberikan petunjuk atau enggak, tergantung besok Mas.
Ada juga pelampung yang hanya 100, betul Pak? Padahal ada hampir 300 penumpang di sana. Kalau masalah pelampung, saya tanya-tanya di KSOP Muara Angke juga dengan kapal-kapal sejenisnya, rata-rata mereka kalau pelampung itu sesuai dengan jumlah kapasitas Iya. yang tertera di faktanya? dalam sertifikatnya. Faktanya kemarin itu mungkin mereka penumpang banyak yang nggak sempat mengambil pelampung karena terjebak api. Tapi yang saya lihat sekilas dari beberapa kapal yang saya kunjungin, rata-rata pelampung itu cukup tertib mereka, Mas, kalau masalah pelampung. Masih dalam penyelidikan, tapi intinya seperti itu Pak ya, karena tidak tahu apakah dipakai, apakah tidak sempat dipakai dan keburu terbakar begitu? Iya, keburu terbakar. Oke. Soal manifest ini juga ada kejanggalan karena hanya tercatat 100 orang, padahal hampir 300 orang. Ada 235, 245, ada 250, belum tahu yang pasti yang mana angka ini. Tapi yang jelas tercatat di manifest hanya 100 penumpang. Betul, sementara penyelidikannya seperti itu Pak? Iya, data yang kami perlu dari KSOP Muara Angke, data manifest penumpang tertera yang kami pegang hanya 100 memang. Ini kan kapal baru Pak, 2013 ya? Ya, kapalnya dibikin 2013. Dibuat 2013, luar biasa baru sebenarnya. Apa yang terjadi dengan kapal sehingga bisa terbakar begitu hebatnya? Nah, ini yang sedang kami akan gali dari kru kapal tersebut. Apa saja perbaikan-perbaikan dalam hari-hari terakhir atau minggu-minggu terakhir ini yang berkaitan dengan permesinan. Nah, dari hasil nanti kita menggali dengan terutama juru mesin, itu kita harapkan kita mendapatkan satu gambaran kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya kebakaran di ruang mesin. Oke, Pak. Tapi kami secara basic dari desainnya, kami melihat beberapa kapal di Muara Angke yang sejenis ya, itu ke depan memang kita akan mengeluarkan satu rekomendasi untuk peningkatan keselamatan. Jadi kami melihat existing yang sekarang ini mungkin perlu ditingkatkan. Itu yang hasil pengamatan kami di lapangan. Yang mana yang perlu ditingkatkan Pak? Bagian apanya? Di bagian terutama kalau terjadi kebakaran di ruang mesin harus ada sistem yang otomatis yang bisa memadamkan. Jadi nggak perlu orang ada di dalam gitu. Oke, ada sistem yang bisa memadamkan otomatis ya Pak? Ketika ada asap yang tebal, ada kebakaran kecil langsung kemudian dipadamkan oleh sistem itu? Iya. Jadi selama ini tidak ada, dan mayoritas kapal, saya tanyakan sekarang Pak, mayoritas kapal yang ada di, kita bicara Jakarta dulu lah, untuk menyeberang ke Pulau Seribu, itu tidak ada sistem otomatis bila terjadi kebakaran memadamkan sendiri? Rata-rata nggak ada, Mas. Oke. Jadi mereka punya tabung pemadam. Manual lah gitu ya? Manual ya, manual. Harus tapi kalau seandainya manual, kalau kaptennya dan awak kapalnya kemudian terjun ke laut, ya selesai semuanya, kebakar semua kapalnya Pak ya? Iya. Baik. Itu kita harapkan kalau bisa ada yang otomatis, nah itu mungkin bisa agak lebih menolong lah. Terakhir Pak, kalau seandainya ada pelanggaran dugaan kelalaian ataukah kesalahan dari pemilik kapal ataupun dari awak kapal, apa hukuman yang ditimpakan kepadanya? Itu di luar dari tupoksi kami, Mas. Jadi KNKT tidak berkaitan dengan masalah hukuman. Tapi jadi kemudian hasil dari penyelidikan ini akan disampaikan oleh KNKT ke penegak hukum? Kepada publik. Tidak kepada penegak hukum, kalau mau baca ya silahkan. Tapi laporan KNKT tidak bisa dipakai untuk sebagai penuntutan, Mas. Tidak bisa dipakai untuk penuntutan, tapi semuanya akan dibuka kepada publik? Kita buka kepada publik. Benar itu, Mas. Baik, terima kasih. Pak Suryanto Cahyono, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi, telah memberikan informasi di program Kompas Petang. Saya kembali ke PLT Gubernur DKI Jakarta, Sony Sumarsono. Pak Sony,
Apa yang kemudian akan dilakukan terkait dengan ini? Saya Ya. tahu bahwa pengawasan mayoritas dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, tapi tentu Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga punya peran untuk menyelamatkan warganya yang berada di wilayahnya untuk melakukan perjalanan melalui kapal misalnya. Baik, terima kasih. Ada 3 poin penting. Yang pertama, jumlah kapal tradisional yang melayani Pulau Seribu, ini jumlahnya semua 41. Dan itu semuanya ada proses, harus disertifikasi atau dapat sertifikat dari Menteri Perhubungan. Nah, untuk pemerintah Provinsi DKI akan memperketat. Dan selama ini sudah dilakukan, ketika ada kapal masuk tidak bersertifikat dan melayani Pulau Seribu, kami tidak izinkan masuk menggunakan khususnya Muara Angke. Itu pencegahannya. Oh, sekarang ditutup, Karena Pak? Muara Angke full ditutup di ya, Pak ya? luar Full ditutup untuk penyeberangan ke Pulau ditutup Seribu? untuk mereka. Enggak, itu selama ini begitu dan ke depan untuk menertibkan perizinan. Jadi kapal itu walaupun tradisional harus ada perizinan, ya, terutama dari Menteri Perhubungan, itu posisinya. Nah, itu tugas pemerintah provinsi. Yang kedua, saya kira kami sudah mengusulkan ke Menteri Perhubungan untuk peningkatan sarana dan prasarana kapal. Jadi karena terkait dengan pengembangan Pulau Seribu sebagai tujuan destinasi wisata. Yang selama ini ada mungkin dipikirkan untuk masuk Pelni. Ya, ASDP Pelni yang kira-kira secara kualitas bisa lebih aman dan nyaman. Oke. Namun tidak boleh merugikan juga kapal tradisional. Itu yang kedua. Yang ketiga, posisinya pembenahan manajemen secara menyeluruh, saya usulkan perlu segera dilakukan oleh jajaran Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI, terutama dalam memberikan pelayanan kepada para penumpang. Antara manifest, harga tiket, harga tiket tertulis 79.000, belinya 50 mereka umumnya. Oke. Ya kan jadi ada masalah. Jadi ya. di administrasi, keselamatan, kenyamanan diutamakan. Terima kasih Ya. Pak Sony Sumarsono, pelaksana Baik. tugas Gubernur DKI Jakarta telah memberikan informasi di Kompas Petang.